Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari antara murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ada kata "mau" yang diletakkan guru dari Nazaret dalam kalimat ini. Mengikut Yesus memang lebih berdasarkan kemauan ketimbang kemampuan intelektual seseorang. Kemauanlah yang memampukan orang menjadi setia. Kemauanlah yang membuat para rasul untuk berdiri di samping Yesus dan menjanjikan kesetiaan mereka. Dan itulah yang dinyatakan Petrus selaku wakil para murid. Atas pertanyaan Yesus, Petrus menjawab dengan pertanyaan pula, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?" Di sini Petrus malah menantang Yesus untuk menjawab pertanyaannya. Siapakah yang lebih layak diikuti ketimbang Engkau, Sang Guru dari Nazaret? Kalimat tanya Petrus bukan tanpa alasan. Petrus menegaskan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan karena itu Petrus memilih untuk tetap setia
tetap untuk menjadi murid Yesus. Petrus bersama murid lainnya tidak mau meninggalkan Yesus karena mereka telah percaya dan mencintai Dia. Bagi mereka, Yesus lebih dari segalanya. Oleh karena itu, ketika Yesus menantang mereka untuk meninggalkan Dia, Petrus menjawab, "Kepada siapakah kami akan pergi?" Mereka sudah melihat Yesus dengan senang hati dan dengan hati yang murni. Karena itu sekalipun mereka dikecam, mereka tidak mau meninggalkan Dia. Walau dicobai, mereka akan tetap setia padanya. Yesus adalah hidup mereka. Perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sekarang Yesus bertanya pula kepada kita, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Pertanyaan itu dialamatkan kepada kita karena Yesus sendiri melihat bahwa dalam masa kini ada banyak pengikutnya yang semula setia, sekarang sudah tidak setia lagi. Tadinya sangat menghormati kebenaran, sekarang dengan mudah saja merelatifkan kebenaran. Sebelumnya mau mempertahankan iman, sekarang lebih baik meninggalkan iman daripada tidak punya pangkat, jabatan, atau tidak punya banyak uang. Selama ini aktif dalam kegiatan menolong sesama, terutama orang-orang miskin. Sekarang ternyata lebih mudah menindas daripada menolong sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan sikap itu ada orang pelan-pelan mulai menjauh dari Yesus, tidak mau lagi mendekatkan diri di mana sabda Tuhan diwartakan. Orang-orang itu hanya melihat Yesus dalam takaran apa yang bisa dilihat mata, bukan dengan hati lagi. Kalaupun kadang-kadang masih didengar kata-katanya, tetapi hanya didengar dengan telinga, tidak meresap sampai di hati. "Apakah kamu mau meninggalkan aku juga?" "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Hanya Engkau harapan hidup kami." Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita semakin mencintai Yesus dengan hati, agar kita tidak mudah untuk menggadaikan dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini. Kita memilih di sini untuk setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pemberian diri-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Semoga kami tidak pergi meninggalkan Engkau karena godaan-godaan dunia ini. Ajarilah kami untuk selalu setia kepadamu, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan
menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.